Dulu kalau misalkan ditanya kuliah jurusan apa? Jurusan fisika. Wis fisika. Pasti gitu. Nggak, di satu sisi iya digituin. Tapi pertanyaan selanjutnya itu biasanya nggak jauh-jauh dari emang bumi itu bulat ya? Iya betul itu. BTW ngomong bumi bulat. Selamat malam minggu semuanya. Horor ya? Oke, jangan. Oke, semua selamat malam minggu. Dan sekarang bertemu sama aku, Bintan, di segmen yang beda. Mungkin teman-teman biasa lihatnya di webinar, tapi kita sekarang ketemunya di segmen yang baru, yang masih hangat, dan pastinya akan semakin hot ke depannya. Di segmen yang namanya Obral Baju. Wih. Tepuk tangan. Oke, Obral Baju ini apa teman-teman? Obral baju adalah obrolan ala-ala bahas jurusan. Nah, kenapa gitu? Soalnya aku akan bahas beberapa jurusan yang ada di PTN di Indonesia dan dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang super-super. Nah, untuk sekarang pembicaranya kebetulan nih dari teman-teman aku di Pahamify juga nih. Langsung aja kenalin kali ya. Siap kan? Siap. Oke, siap. Yang pertama, kita punya rockstar teacher fisika yang dari UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati ya benar? Iya betul. Namanya adalah Farizal Mutakin. Ya, halo Pami Friends. Nah, Jal, dulu jurusan apa Jal? Dulu jurusan fisika. Oke, fisika di UIN angkatan? Di UIN angkatan 2014. Masuk 2014. Sama berarti, kita sama ya. Ya, satu angkatan. Terus berarti 4 tahun kuliah? 4 tahun kuliah. Ya, alhamdulillah. Cuma ada bonus-bonus dikit lah. Nggak apa-apa. 4 tahun kuliah satu semester skripsi ya? Iya, benar. Bisa jadi. Tidak masalah. Kuliah 3 tahun. Kuliah 3 tahun. Bonus-bonusnya lah. Betul, bonus-bonusnya. Ya, itu tadi salah satu narasumber kita. Dan yang kedua, jurusannya sama nih, karena kita akan bahas jurusan fisika, tapi dari universitas yang berbeda. Namanya adalah Fahmi Juliansyah. Halo semuanya. Sehat nih? Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya? Iya kayaknya lama ya. Berapa tahun ya? Nggak sampai berapa. Oh, nggak nyampe berapa tahun, oke. Dari mana kampusnya, Mi? Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Apanya yang di ini? Kalau ya, Kak Fahmi ini dari UPI Bandung ya? UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Dingin ya? Udah nggak terlalu dingin sih. Udah nggak terlalu dingin. Tapi faktanya adalah kita Bandung. Ya saya Jatinangor, cuman sering main ke Bandung. Jadi kita perkumpulan Bandung di sini teman-teman gitu. Oke, jadi kedepannya kita akan membahas tentang jurusan fisika. Kenapa jurusan fisika? Nah, nanti akan kita bahas nih. Oh ya teman-teman, jadi kita bahas di Obral Baju ini. Kenapa? Karena yang pertama, masih banyak teman-teman yang belum tahu mau jurusan apa. Jadi semoga seberes dari acara ini teman-teman tahu nih. Oh, kayaknya aku lebih pas di jurusan ini nih. Atau oh, ternyata di jurusan ini dekat sama rumah tapi bagus. Hal-hal kayak gitu yang mungkin akan kita explore di segmen kali ini gitu teman-teman. Oke, kita langsung ngobrol aja sama pembicara kita yang luar biasa. Dari siapa nih? Dari Pak Farizal. Ya. Oh ya, aku biasa manggilnya Encek, jadi di sini kayak teman aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Emang kita teman gitu. Cek, bareng sih sama Fahmi. Ini pertanyaan yang paling pertama nih. Ini mungkin akan sedikit kontroversial, tapi tolong dijawab. Waduh. Pelajaran fisika merupakan pelajaran yang notabene tidak disukai oleh banyak anak-anak SMA. Ini statistikanya banyak banget, dan kebetulan karena aku masuk grup Pahami Friend, di situ juga banyak yang selalu bilang kalau misalnya fisika itu mata pelajaran yang cukup sulit dibandingkan yang lain. Pertanyaan pertama, kenapa milih jurusan fisika? Kok langsung ketawa ya? Oke, dari Cek. Dulu nih. Dari lu dulu. Dulu masuk fisika. Nih kalau misalkan cerita di awal sih, gue itu sebenarnya nggak mau masuk fisika. Gak mau. Oke. Tapi dulu itu gue mau punya target pengen masuk ke astronomi. Oh, astronomi. Pilihannya FMIPA ITB kan di masih di Indonesia kayaknya satu-satunya ya astronomi. Dulu itu satu-satunya astronomi di ITB. Ngejar ke situ. SNM berarti tuh. SBM. Soalnya SNMPTN ikut, cuma emang peluangnya gak gede. Soalnya waktu itu sekolahnya masih baru. Gue angkatan 4 dulu di SMA. Oh, baru? Ya, sekolah baru gitu lah. Jadi kan susah ya. Target SBM tuh gue ngambil ITB. SNM dulu, kalau SNM ngambil apa?
SNM juga sama sih. Oh, sama. Cuma ya itu nggak terlalu berharap lah, udah dibiarin lewat. Oke. Nah, terus ke SBM itu pengennya astronomi tuh pilihan pertama. Nah, pilihan keduanya ya nyari alternatif lah, yang dekat-dekat astronomi apa ya. Nah, di SBM itu kalau nggak salah dulu gue lupa antara UPI atau Unpad, tapi masih fisika tuh. Karena gue mikirnya ini deket-deket lah. Bandung. Ternyata SBM gagal tuh. Karena mungkin ya jurusannya kampusnya bagus dua-duanya, atau persaingannya juga susah buat masuk ke situ. Akhirnya ikutlah mandiri. Jadi gue masuk ke UIN jalur mandiri. Nah, di sini ada apa ya? Gue agak ini sih mungkin nekat ya. Duh, gue sebenarnya nggak pinter-pinter banget di fisika. Di SMA juga nggak bagus-bagus banget nilai fisika. Tapi gue ngejarnya itu karena emang gue senengnya di astronomi. Gue nyari-nyari deh yang deket-deket astronomi. Kenapa? Karena di fisika itu ada astrofisika. Betul. Kemudian di UIN juga kan ada astrofisika. Ngambillah pilihan pertama fisika. Gue juga nggak terlalu begitu ini sih mikirin paling kalah sama yang lain nggak akan masuk gitu, atau nilainya kurang gitu. Sebentar, suaranya kecil ternyata kakak. Oh, suaranya kecil, agak deketan kali ya. Boleh. Nggak begitu expect lah. Ternyata pas hari pengumuman maksudnya fisika, ya udah dijalani. Juara. Jadi intinya ya kenapa masuk fisika? Nekat, modal nekat, betul. Nekat. Oke. Ya menarik modal nekat itu ternyata malah jadi jodoh. Dan sebenarnya itu konsep-konsep yang unik ya. Kalau misalnya nggak nekat, nggak masuk fisika, nggak ketemu kita. Oh iya. Jadi nggak ada kebermanfaatan di sini untuk sharing ke teman-teman gitu. Oke. Oke, next kita langsung Kak Minyak deketin. Oke. Yang kecil siapa nih? Harusnya aku cukup gede. Mikrofonnya. Oh iya. Nah, mungkin dideketin. Oke, next ke Fahmi. Pertanyaannya tadi tetap, kenapa milih fisika? Kenapa milih fisika? Gue selalu bilang kalau ditanya pertanyaan itu ya, gue pengen memahami alam gitu. Karena alam tuh aneh gitu kan, susah dimengerti lah. Setuju. Gue pengen paham gitu, kenapa alam tuh kenapa kayak gini, kenapa kelakuannya begitu gitu. Dan kalau kita pengen paham sama seseorang gitu, kita pasti harus bisa bahasanya dong. Betul. Ngomong sama orang, mau paham orang Batak ya harus bisa bahasa Batak. Kalau enggak gimana kita ngerti dia gitu kan. Dan menurut gue fisika itu adalah bahasanya alam gitu. Cara alam menyampaikan keanehan dia, keunikan dia, keindahan dia itu ada di fisika. Jadi sebenarnya gue dari SMA itu udah senang banget sama fisika. Kalau dibilang jago sih enggak gitu ya, cuma seneng sama fisika. Dan waktu apply universitas juga, itu dari awal emang selalu jurusan yang pertama itu yang gue pilih itu adalah fisika. Dan ya alhamdulillah akhirnya dapat gitu kuliah di fisika gitu sih. Berarti memang dari SMA sudah mencintai pelajaran yang orang-orang tidak cintai. Iya juga ya, iya. Juara. Karena ini tadi aku iseng lihat. Tuh nekat guys. Oh bukan itu. Bukan nekat. Gak abis thinking ya ampun pada bisa suka fisika. Karena aku pun merasakan gitu teman-teman. Fisika tuh berat. Jujur kalau dulu ulangan fisika yang pertama mikir tuh bukan belajarnya, tapi kapan remedialnya. Kapan hari remedialnya. Karena senggak suka itu sama fisika. Karena gini sih kalau gue ya. Karena susahnya itu, iya menurut gue juga susah. Gue gak nganggep itu gampang. Tapi karena susahnya itu, jadi ketika bisa tuh rewardnya gede gitu. Sama kayak kita main game, lawan bos yang susah, ketika menang kan wah gitu kan. Seneng banget, lega banget gitu kan. Sama kayak, tapi kalau musuhnya biasa aja terus muncul lagi kan lu capek gitu kan. Aduh ini lagi kroco lagi gitu kan. Tapi kalau lawan bos yang sekali susah terus bisa menang, wah leganya banget. Nah sama menurut gue fisika juga kayak gitu. Karena susah tapi kadang-kadang bisa gitu kita taklukin, itu senangnya gede, gede gitu. Ya, tapi mungkin kalau ada game lain selain fisika, gue bakal ngambil game lain itu sih. Iya juga sih. Oke, jangan ditiru teman-teman. Ini salah satu contoh aja karena teman-teman ini berkecimpungnya di dunia fisika gitu kan. Dan keren sih, maksudnya
dengan alasan masing-masing ya, walaupun nekat tadi akhirnya berhasil dan bisa survive kan, buktinya itu sih. Bisa lulus. Betul, bisa lulus, bisa survive lah intinya. Ketika bisa survive artinya ketika udah masuk di situ bisa beradaptasi. Dan kalau Fahmi ini memang karena kecintaannya juga ya terhadap alam yang penuh misteri ini dan akhirnya memutuskan untuk fisika. Keren. Kalian keren. Angkatan berapa ya? 14. Oh kita sama semua bro. Kita orang-orang yang masih muda. Kita masih 17 tahun per tahun ini ya. Oke. Kalau berarti tadi cek jurusan masuk kampusnya jurusan apa? Lewat jalur apa? Jalur mandiri tadi. Mandiri ya? Ya, betul. Mandirinya UIN tuh apa sih namanya? Yang UIN SGD? UM aja ujian. Oh ujian mandiri aja gitu. Ujian mandiri itu setelah. Sebenarnya kalau misalkan mau masuk UIN nih, itu banyak banget jalurnya. Oh gitu. Kayak kalau misalkan untuk jurusan yang umum ya, misalkan gue kan di Saintek tuh masuknya, itu di SBM udah ada, SNMPTN juga kalau nggak salah udah ada. Nah terus, oh iya, dideketin ya? Iya. Oh siap. Nah terus jalur lain bisa juga ada istilahnya SPAN PTKIN, itu kayak SBMPTN tapi khusus buat kampus Islam negeri gitu. Oh, Nah itu jadi banyak tuh jalurnya. Gue salah satunya di UM. UM itu berarti setelah pengumuman SBM ya? Setelah pengumuman SBM. Oh berarti kalau misalnya jalur-jalur tadi ada nggak yang sebelum SBM jalurnya? Selain SNM ya? Oh enggak, gue gak ikut. Jadi gue ikut SNMPTN. SNMPTN karena dimasukin sekolah ya itu harus SBM. Dari SBM nggak dapat, gue ke itu UM. Oke. Sekarang geser pertanyaannya. Kenapa di kampus tersebut? Oke, kalian berdua nih. Dari lu sekarang, Mi. Kenapa UPI? Kan jauh, kita Bogor nih. Milih Bandung. Padahal ada di IPB kalau nggak salah, MIPA ya dia. Iya. Kenapa nggak ngambil IPB? Kita coret dulu yang di Bogor ya, karena Boleh. biar memperkecil aja gitu. Iya boleh. Pertama kenapa nggak milih yang di Bogor? Karena gue nggak pengen di Bogor gitu, karena gue orang Bogor gitu kan. Jadi pengen nyobain di luar gitulah ya, di luar hidup di luar Bogor gitu. Ternyata di Bandung ya sama-sama aja sebenarnya nggak jauh beda gitu. Iya sih, iya benar. Betul. Terus kenapa dapatnya kenapa milihnya UPI? Sebenarnya dapatnya UPI sih gitu. Intinya sih sebenarnya itu ya. Coba jalur apa masuknya? sama SM. Mandiri iya. Undangan sama apa namanya? SBMPTN? Jurusannya tetap fisika, cuma universitasnya yang berbeda. Oke. Mandiri lanjut. Jadi gue ikut SNMPTN kalau nggak salah di kampus yang di Bandung juga, yang bukan kampus kita bertiga, yang inisialnya I dan T dan B. Iya, yang sangat berat menurut saya. Yang itu. Kampus yang itu. Terus SBM-nya nyoba juga di itu juga kayaknya kalau nggak salah. Terus sempet simak juga, tapi simak UI. Tapi belum rezekinya juga. Ternyata rezekinya ya di UPI. Iya, kalau nggak masuk UPI kita nggak ketemu sekarang. Betul. Dan juga fun fact-nya kenapa di UPI gitu, karena sebenarnya disaranin orang tua sih, karena bokap gue juga dulu kuliahnya di UPI. Dulu belum UPI namanya. Iya, apa ya? IKIP Bandung yang mungkin. Kan UPI juga singkatannya. Universitas padahal IKIP. Padahal IKIP. Oh iya benar. Ya, jadi kalau kalian, "Ma, aku mau masuk UPI gitu," atau "Pa, terus kalau orang tua kalian nggak tahu UPI itu apa, coba aja bilang IKIP gitu, IKIP Bandung, pasti langsung, "Oh, mau masuk IKIP," gitu, pasti langsung gitu. Oke, emang generasinya udah beda. Udah beda generasi. Iya. Oke, sekarang lu cek kenapa milihnya UIN? Gue milih UIN waktu itu ini sih mikirnya kan SBM. Gue tuh sebenarnya ngejar di SBMPTN itu jalur ini loh, yang apa, beasiswa tuh bidik misi. Ngejar bidik misi karena lumayan kan tuh biaya-biaya itu. Nah, gue ngejar bidik misi. Ngeliat UIN sendiri waktu itu udah cukup mulai naik, terutama di fakultas-fakultas yang umumnya gitu ya. Kayak Saintek, terus Visip gitu, dan itu ya lumayan. Oh ini kurang dekat. Oke. Lumayan, jadi karena alasan itu sih. Berarti Lebih ke PP biaya. PP?
Nggak juga sih, tetap ngekos. Iya, jauh kan Anda? Iya. Anda Banjar tuh? Iya, gue meskipun di Bandung, gue itu orang Bandung nih. Ya, dia orang Bandung, ini orang Bogor. Rumahnya di Bandung. Cuma emang jauh kalau misalkan dari rumah ke kampus itu sekitar sejam sampai sejam setengah kalau macet. Iya. Males kan tuh. Tapi kan gak mungkin gak macet tuh. Iya jelas. Gak macet. Apalagi ada Lampu merah ini. merah legendaris kan di Iya. Bandung pasti pernah mengalami yang kita terlama. Bisa sambil ngopi di situ biasanya. Nah makanya ngekos lah di sana. Gitu. Oke, itu fun fact ya. Jadi kalau cek ini kenapa milih UIN? Yang pertama bagus, murah dan deket ya. Ya. Nah, ada lagi alasan lain. Mau di Bogor, tapi pengen di UPI karena ayahnya dulu di UPI. Tapi jurusannya sama? Enggak. Beda. Beda. Biasanya orang tua mendukung karena udah tahu lingkungan di kampusnya. Iya kan? Iya. Kalau dulu gue tuh ke ITS nggak didukung karena bokap gue sama nyokap gue tuh di Surabaya gimana? Kayak takut gitu loh. Akhirnya udah yang deket-deket aja mana kayak IPB kayak gitu kan? Sama sih, sama. Sama gitu. Karena gue juga sempat keterima di ITS ya kalau nggak salah ya. Oh, ITS? Sempat keterima tapi janganlah gitu. Jurusan apa? Fisika. Iya. Aduh, gue ditolak ITS loh. Apa? Tapi ya udahlah. Di ITS itu apa? Mandirinya keterimanya? Iya mandirinya. Oh. Tapi sama-sama inilah jadi yaudahlah yang deket aja gitu. Kebetulan juga nggak lama setelah pengumuman yang itu keluar pengumuman yang UPI. Iya, iya. Ya udah yang deket aja kata orang tua. Iya. Ya udah ikutin kata orang tua dulu. Ya kata orang tuh berkah emang. Jujur teman-teman berkah loh. Iya. Aku tuh dulu nggak direstui, nggak masuk. Pas direstui masuk. Iya. Itu kekuatan orang tua teman-teman. Berkah tapi selama di kampus. Insya Allah berkah, insya Allah. Oke, kita balik ke konten utamanya nih. Jadi mungkin teman-teman mikir kalau misalnya jurusan fisika itu ya pasti kan banyak mempelajari fisika. Cuma fisika kan luas banget nih. Iya betul. Luas banget. Jadi tolong berikan deskripsi jurusan fisika tuh sebenarnya mempelajari apa aja, banyaknya belajar apa aja. Terus mungkin nanti ada apa? Kalau di gua tuh ada penjurusannya lagi gitu. Misal gua kelautan, nanti ada ke biologinya, kayak apa? Konservasi, ada penjurusannya lah. Mungkin kalau di fisika ada kayak gitu juga nggak? Dari lu deh. Kita tuker-tukeran nih. Oke. Kalau mendeskripsikan jurusan, di jurusan mempelajari apa aja ya, jelas ya fisika yang paling utama. Terus paling mata kuliah yang ikoniknya paling apa ya? Fisika modern gitu, fisika kuantum itu jadi apa? Kalau misalkan dulu di sekolah kan cuma ini ya, cuma dipelajari sekilas-sekilas. Betul. Nah, ini kan jadi mata kuliah utama. Kita nyari tahu apa? Rumus si EMC kuadrat itu asalnya dari mana gitu kan, itu kita Dicari tahu itu? Iya, dicari tahu dong, itu di fisika Itu kuantum. kejauhan sebenarnya. FMA deh kita juga. Iya benar, dari yang paling Apa tuh sederhana. sama? Gaya sama dengan menengah atas. Gimana FMA? gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, itu hukum Newton dua kan yang biasa banget tuh itu. Emang itu ada akarnya? Iya. Ada apa? Bibit-bibitnya gitu? Ada. Iya. Oke, gimana ceritain? Itu kan aneh tuh. Saya awam soalnya. Itu dipelajari gitu dari mulai awalnya dari mana sih gitu kan. Nah, yang gokil pasti di Fahmi juga ada mata kuliah fisika matematika. Ada kan pasti kan? Ya kalau di gua namanya matematika fisika. Matematika fisika. Nah, itu gokil tuh. Kita di SMA fisika doang aja udah ribet. Iya, setuju. Matematika doang aja udah ribet. Digabungin. Di perkuliahan mereka bersatu. Itu SKS-nya banyak dong. Oh banyak sekali pak. Gue satu semester 4. Berapa tuh? Satu semester kalkulus 4. Terus semester selanjutnya itu matematika fisika 1 3 SKS sorry. Semester selanjutnya ada matematika fisika 2 3 SKS juga. Nah itu gokil tuh. Jadi ada mata kuliah yang ikonik lah, itu paling berkesan. Di situ kita belajar tuh gimana konsep matematikanya untuk fenomena-fenomena fisika gitu. I see. Nah, kalau di penjurusan juga sama ada. Kalau di UIN di kampus gua itu ada sekitar 7 kalau nggak salah ya. Jadi ada fisika material. Fisika material itu lebih ngebahas ke unsur-unsur kimiawinya.
dekat banget sama kimia tuh kalau material. Terus ada instrumentasi. Nah, Kalau sama. instrumentasi itu lebih ke bikin alat. Kalau di kita konsennya ke robot. Oh, di robotik UIN. ya? Robotik. Terus ada nuklir. Nuklir ini dibagi dua juga. Ada yang ke nuklir reaktor, ada yang ke nuklir medis. Nah itu dua tuh, udah 4. Terus ada geofisika atau di gua disebutnya fisika bumi. Nah itu lebih mempelajari bumi. Ya, lebih mempelajari bumi. Satu lagi astrofisika, mempelajari langit. Lu yang itu pasti. Ya, gua masuknya ke situ di astrofisika. Lu masuk fisika medis ya? Sekarang Lanjutin iya, kalau dulu enggak, gue bukan di medis dulu karena di UPI enggak ada konsentrasi fisika medis. Oh, oke. Lalu udah ya gilirannya. Sekarang lu. Nah, tadi deskripsi singkat aja. Singkat. Sama nggak sebenarnya? Kalau mungkin di UIN ada lebih ke Islamiknya gitu nggak? Sama aja. Oh. Nah, kalau itu ini juga yang bikin unik jurusan yang gua rasain ya, jurusan fisika di UIN. Jadi kita itu di mata kuliah itu ada filsafat sains. Ada filsafat sains. Nah, di situ kita belajar tentang lebih ke filosofisnya. Bahwa belajar fisika itu bukan sekedar kita mempelajari alam semesta, tapi juga membuka jalan kita menuju ke Tuhan gitu, agar lebih dekat ke Tuhan. Nah, ada ada lebih ininya lah, ada apa ya? Mungkin yang bisa jadi pembeda ketika kampus negeri lain hanya mempelajari konsep alam semestanya. Nah, di kita ada integrasinya dengan Teologis itu agama. Nah, dengan teologis itu lah. Karena basisnya Islam kan. Oke. Nah, menarik tuh teman-teman, tuh ada basis Islaminya teman-teman. Nah, oke, sekarang dari anak UPI nih. Kalau di UPI di UPI sendiri nggak jauh beda sebenarnya ya, mempelajari fisika. Yang fisika itu ya intinya sebenarnya interaksi antara materi dengan materi, energi dengan energi, materi dengan energi. Intinya itu doang sebenarnya fisika tuh. Cuma karena interaksinya banyak banget, jadi ya ribet gitu. Sebenarnya intinya itu doang. Terus kalau konsentrasi ya, tadi konsentrasi itu di kita kurang lebih sebenarnya sama. Ada instrumentasi, fokusnya ke otomasi, sensor, sama pemodelan dan simulasi. Terus ada bumi dan antariksa. Kalau di UIN kan digabung ya, dipisah ya. Nah kalau di gua karena nggak begitu banyak juga ininya dosennya dan mahasiswanya juga, jadi digabung tuh bumi sama antariksa. Cuma nantinya mau skripsinya tentang bumi doang atau tentang antariksa doang itu boleh. Terus ada material, sama ada material juga, sama ada teori. Nah, fisika teori. Luar biasa kan fisika teori. Iya, jadi bener-bener gimana ya, penelitiannya tentang yang cutting edge gitu, yang bener-bener berusaha apa ya, nurunin rumus gitu ya. Iya, dan mengembangkannya lagi gitu. Tapi dalam lingkup yang masih S1 lah, masih sederhana. Cuma memang sudah beberapa tahun tidak ada yang memilih. Meskipun itu konsentrasi yang paling rendah modalnya, karena cuma kertas sama pulpen sama kopi. Iya, mikir ya, soalnya mikir nulis. Iya, nggak perlu ngeluarin buat alat gitu. Nggak perlu. Iya. Cuma memang basic fisika matematikanya juga harus kuat gitu ya. Iya, itu harus kuat banget. Iya, penurunan rumus itu ya. Berarti ketemu cacing-cacingnya aneh itu ya? Iyalah. Iya, fun fact by the way, yang integrasi dan diferensial itu kan dikembanginnya oleh Newton. Iya, Newton. Waktu dia sedang meneliti tentang hukum Newton itu, jadi dia untuk menemukan hukum Newton itu sampai harus mengembangkan alat matematik, yaitu diferensial gitu. Berarti Anda mempelajari apa yang dipelajari Newton? Ya, mempelajari, ya mengerti belum tentu. Tapi jangan merendahkan ini ya teman-teman ya. Mereka bilang kayak ini sebenarnya loki aja. Mereka tuh sebenarnya ngerti, cuman kayak udahlah biar kelihatan ini aja, nggak sombong gitu teman-teman. Oke. Tapi seru ya tambahan ya. Emang kalau ketika gua di kelas waktu itu emang benar-benar pusing. Cuma kalau misalkan sekarang diingat lagi, flashback lagi, seru itu malah waktu apa ya? Kalau nggak salah fisika kuantum deh. Kita yang ngebahas ini apa, penurunan hidrogen itu.
gue lupa ya tentang apa. Pokoknya kita nyampe si dosen nurunin rumus. Dua papan tulis. Itu nggak cukup. itu seru sih. Lu tahu meme yang ini gak sih, yang pas lu ngejatuhin pulpen terus tiba-tiba lu mungut pulpennya terus papan tulis itu langsung udah rame. Nah itu bukan kebohongan itu. Itu terjadi di fisika ya. Itu sering terjadi. Berarti intinya sebenarnya lebih banyak bahas-bahas rumus gak sih? Maksudnya fenomena-fenomena terus kita jelasin pakai sebuah rumus, intinya gitu ya kalau di fisika ya? Ya sebenarnya tadi kata Fahmi bilang kalau fisika itu apa ya? Kalau gue ngelihatnya fisika itu bahasa atau ya bahasa yang diciptakan untuk memahami tingkah laku alam semesta. Iya. Alam semesta kan dia nggak bisa ngomong kan sama kita. Ya, memang kita harus peka sih. Nah kita yang harus peka. Betul. Kalau misalkan gue sama lu kan, lu kalau misalkan ngelakuin salto, lu bisa bilang kenapa sih lu salto? Sekarang coba kita ngejatuhin apel nih ke bawah, kok lu jatuh sih? Dikasih tahu gak? Ya saya ngasih tahu Anda kenapa ngomong sama apel. Itu lah, jadi kalau gue ngelihatnya gitu sih. Sama ini sih apa namanya? Kenapa misalnya fisika itu banyak banget matematiknya gitu? Itu pertanyaan. Padahal kan kalau tadi bilang cuma bahasa fisika. Betul. Tapi gini sebenarnya justru mengkuantifikasi atau menjadikan dia angka itu yang membuat dia jadi lebih berharga gitu. Karena misalnya kita ke pasar terus dibilang bang mau beli tomat, berapa tomatnya gitu kan? Kalau cuma 1, 2, 3 jangan tomat deh, terlalu ini ya. Beras misalnya. Mau berapa berasnya? Itu kan kalau nggak pakai ngejelasin yang nggak pakai angka. Gimana gitu ya, sekarung segini dia bang, itu ukurannya gimana gitu kan? Iya benar. Jadi itu yang membuat dia lebih lebih berharga, dan fenomena juga bakal bisa lebih dijelasin dengan lebih berarti kalau misalnya ada angka yang membandingkan dia. Ketika kita bilang motor ini lebih irit loh daripada motor yang itu. Berapa persen lebih iritnya gitu, kita nggak tahu. Kita butuh fakta lah. Butuh fakta dan angka gitu, nggak cuma lebih dan kurang aja gitu. Ya karena segala hal memang kita kan pasti nyatakan dengan angka biar lebih percaya kan orang-orang kan, benar. Nah, terus kalau di UPI itu kan ini yang gue tahu ya. UPI itu kan Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah memang jurusan lu ya? Apakah diarahkan untuk jadi guru atau enggak di jurusan lu? Karena seingat gue ada pendidikan fisika juga enggak? Ada kan benar? Coba kalau yang lu nya gimana nih? Jadi uniknya UPI ini karena dari nama universitasnya udah pendidikan, sampai nama fakultasnya pun semuanya ada pendidikannya. Nama fakultasnya, lu apa? Fakultas Pendidikan, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, FP MIPA. FP MIPA, Iya. Saya FMIPA, nggak pakai P. Nggak pakai P. Teknik. Apa? Di kampus lu apa? Enggak, gue nggak ada fakultas. Nggak ada teknik. Ada. Biasanya kan fakultas teknik gitu misalnya. FT. Nah, FT. Kalau di gua FPTK. Kayaknya? Kejuruan ya kalau nggak salah. Kejuruan, iya benar. Nah, jadi P-nya itu pendidikan lagi gitu. Bahasa gitu ya, ekonomi misalnya FPB, bahasa FPBS, bahasa dan sastra. Karena ada pendidikannya ya ada P-nya juga, semuanya ada P-nya. Ada P-nya. Dan itu kebawa ke jurusan juga. Semua jurusan itu, bahkan jurusan gua pun namanya pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan matematika. Semuanya pakai pendidikan. Teknologi pun begitu, teknik pun begitu, pendidikan teknologi, pendidikan teknik apa gitu, semuanya begitu. Yang membedakan nanti adalah di bawahnya lagi, di bawah jurusan itu ada 2, ada yang pendidikannya, misalnya gue pendidikan fisika, prodi pendidikan fisika, itu program studi pendidikan fisika. Nah gue prodi fisika, tidak berpendidikan, tidak ada pendidikannya. Bukan pendidikan. Oh iya salah. Ada pendidikan. Salah. Prodi fisika gitu, tidak ada pendidikannya. Ya itu benar. Tempatnya kurang enak ya. Pendidikan ada kuliah. Oh iya benar, salah. Sorry. Jangan tersinggung ya. Nah terus bedanya pendidikan fisika dan fisikanya? Nah kalau yang pendidikan itu memang sejak tingkat 2 lah ya, tingkat 2 itu mulai banyak mata kuliah yang tentang pendidikan, tentang pedagogik gitu, tentang gimana cara mengajar, terus gimana menyusun materinya gitu. Kalau di gua yang gak ada itu, yang bukan pendidikan gitu, paling cuma ada mata kuliah landasan pendidikan. Pengantar lah ibaratnya. Iya, cuma pengantar aja, tapi tidak ada yang benar-benar
sampai mendalam cara mendidik itu seperti apa dan lain sebagainya itu nggak ada juga. Jadi benar-benar belajar fisikanya gitu. Ibaratnya khasnya lah, kalau tadi UIN kan khasnya ada yang kefisikannya. Nah di UPI semuanya harus tahu tentang pendidikannya. Iya. Tapi outputnya berarti nggak harus jadi guru kan ya sebenarnya? Enggak. Oke. Berarti kalau misalnya intinya di pendidikan fisika dan fisika itu mata kuliahnya bener-bener identik banget ya? Bener-bener mirip banget gitu? Enggak justru. Oh justru enggak? Enggak. Karena gue sama yang pendidikan tuh cuma sekelas mungkin di tingkat 1 di mata kuliah yang non fisika gitu, kayak biologi dasar, kimia umum gitu-gitu. Kalau udah masuk ke fisikanya, karena levelnya juga kadarnya ya, bukan levelnya, kadarnya berbeda gitu. Yang pendidikan fisika itu memang mereka harus benar-benar paham fisika di level maksimal tuh SMA. Karena kan ya mereka targetnya untuk ngajar di SMA gitu ya, sekolah. Jadi di kayak misalnya nih konkretnya di yang non-dik atau biasanya disebutnya non-dik, non pendidikan ya. Itu ada mata kuliah fisika kuantum lanjut. Ada tidak lanjut yang awalnya ada fisika kuantum. Fisika kuantum aja. Ada fisika kuantum. Ini ada fisika kuantum lanjut. Nah, yang pendidikan itu nggak wajib mereka ambil, bahkan sedikit yang mengambil gitu. Tapi buat gue yang non-dik itu wajib diambil kuantum lanjut. Contoh konkretnya tuh. Berarti lu lebih dalam lagi ya ke fisikanya? Iya, lebih dalam, kadarnya lebih dalam, lebih banyak gitu. Kalau lu nggak ada ini kan, nggak ada arah untuk ke pendidikannya kan? Nggak ada, tapi di UIN juga ada pendidikan fisika. Oh ada juga? Ada, satu fakultas? tapi beda fakultas. Nah di UIN itu kan karena ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Karena di UIN ada nama Arab-Arabnya tuh. Arab-Arabnya betul. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Itu pendidikan fisika masuknya di fakultas itu. Nah, sebenarnya perbedaan, kalau gue kan tadi di Fakultas Sains dan Teknologi gitu kan. FST ya singkatnya. Nah, itu bedanya sama sih kayak tadi kan ya hampir sama lah. Malah ceng-cengannya juga sama kayak misalkan kalau misalkan kita lagi ada kunjungan atau bareng kan gitu kan, mereka yang di Fakultas Keguruan fisika berpendidikan, kita fisika nggak berpendidikan. Oh itu jokes ternyata teman-teman. Iya jokes itu. Jokes internal. Tapi gue bisa males. Oke, gue nggak berpendidikan, tapi gue fisika murni. Lu oplosan. Salah. Ini oplosan. Ini jokes orang berpendidikan ini. Ceng-cengan anak fisika kayak gitu. Iya. Dan karena memang ya itu tadi arahnya juga beda. Kalau yang pendidikan kan memang targetnya untuk mengajarkan fisika, baik itu yang di SMP, SMA gitu kan. Tuh. Kalau yang di fisika murni itu lebih ke ya jadi researcher, jadi peneliti ya, gitu, ke perusahaan, scientist lah ya. Makanya lebih scientist lah. Oke. Sih bedanya sama. Menarik pendidikan fisika dan fisika, karena itu pertanyaan banyak banget orang yang ada pendidikannya dan enggak. Bedanya apa? Betul kan, pasti kalau misalnya udah bahas ada fisikanya ya pasti belajarnya sama. Ternyata beda tadi ya. Ada diarahkan untuk belajar tentang mengajar ya. Kalau di pendidikan ada itu yang ditekankan kan bagaimana cara mengajar. Nah jadi kalau di kita ya fisika benar-benar fisika yang didalaminya gitu. Iya, lebih gue lupa tadi nanya. Kalau si Incak itu kan ambilnya ke astrofisika ya penjurusannya. Kalau lu apa? Gue dulu ambil di instrumentasi. Bikin robot, bikin alat. Gue dulu lebih ke simulasi sih. Simulasi apa? Mitigasi bencana. Itu gue. Itu gue pernah bikin videonya loh mitigasi bencana ya. Jangan dicari tapi. Ada di YouTube. Cari nanti. Mitigasi bencana biasa. UPI 2014. Kayaknya gak ada nama gue sih tapi. Aduh, jangan ya. Gimana? Simulasi ini sih pemodelan optik lah simpelnya. Optik. Cahaya. Oh iya, banyak belajar optik. Oh iya, fisika ya optik ya. Iya. Itu dulu waktu SMA tuh mata pelajaran susah loh. Menurut gue jujur ya, itu pelajaran susah. Iya. Dibandingkan yang gaya-gaya yang FMA tadi, gue lebih gak suka optik jujur. Karena lu harus
bayangan nyata, bayangan semu. Apa maksudnya bayangan? Emang bayangan nyata tuh apa yang kayak di SpongeBob gitu yang bisa kejar si SpongeBob bayangannya gitu kan? Bingung gitu bayangan nyata, semu terbalik pula bayangannya. Iya, gitu semu kan? terbalik Diperbesar betul. Nah, iya itu kan? Jujur itu dulu susah sih menurut gua. Dan ya, lu meneliti tentang itu. Beda lagi Oh, beda sebenarnya, lagi. tapi nggak kalah susah. Susah. Dia masuk aja yang susah-susah kayak temen. Kalau lu berarti astrofisika. Ya gue astrofisika. Penjurusannya itu sampai ke Penelitian. penelitian. Ya skripsi gue tentang astrofisik. Lebih ke atmosfer sih sebenarnya kalau penelitian gue tentang polusi cahaya. Polusi cahaya. Oh. Yang gue neliti kayak ini yang kayak misalkan lu kalau misalkan lihat langit di kota, langit malam di kota sama langit malam di gunung atau pantai gitu kan berbeda ya. Bintangnya di kota lebih dikit tuh. Betul. Nah itu gue yang teliti. Berarti lu ada ini ketemu meteorologi nggak? Enggak ya? Mata kuliah nggak ada? Meteorologi enggak. Enggak ya? Soalnya sebenarnya kan itu masuk di wilayah bumi ya. Oh. Nah kalau di gua itu dulu dosennya lebih ke bumi bagian tanah. Ya, Kalau yang membumi lah. kan di Ya, yang langit. membumi lah. Ya, oke, yang membumi. Ngerti. Tapi seru ya, maksudnya gue kelautan. Iya. Gue dulu belajar juga tentang fisika kelautan, terus instrumentasi kelautan dan banyak fisika, dan itu susah jujur. Terus tapi ketika misalnya kita udah bisa nemuin satu polanya di fisika itu keren jadinya. Apalagi instrumentasi, lu bikin apa, nyatuin ini ke sini, pas jadi kayak keren banget ya, tapi kok susah gitu. Iya. Kayak jokes yang anak-anak software engineering gitu. Gue tahu gimana ya? Gue nggak tahu kenapa gak bisa bekerja gitu ketika sesuatu nggak bisa bekerja. Tapi ketika sesuatu bisa bekerja pun gue tetap nggak tahu kenapa itu bisa bekerja. Tiba-tiba jadi aja gitu. Tapi jujur seru banget sih. Maksudnya fisika itu seru dari apa ya? Pengaplikasiannya jujur seru. Gue juga mengakui itu seru. Tapi memang berat untuk orang-orang tipe kayak gue yang kurang suka dalam menghitung secara detail kayak tadi, penurunan rumus lah ibaratnya. Nah, terus sekarang kita ke pertanyaan yang rada dalam lagi nih. Kalau lu cek dulu kan nggak terlalu nggak terlalu into sama fisika pas SMA ya berarti ya. Sedangkan lu kuliah nih banyak banget fisikanya. Iya. Gimana lu bisa beradaptasi dengan semua pelajaran yang berhubungan dengan fisika itu gitu? Nah, ya kalau ngomongin itu seru sih. Masa-masa struggling di waktu kuliah itu emang benar-benar seru. Karena gini loh, gue mikir waktu masuk fisika nih, wah kayaknya orang-orang yang masuk fisika yang benar-benar udah jago ya, gitu, betul. udah pinter-pinter gitu, yang jago-jago ngitung. Tapi ternyata tidak juga. Oh iya. Ada circle yang memang udah pinter-pinter, ada circle yang memang pas-pasan lah kayak gue. Nah itu di situ gue masuk ke geng-gengan itu tuh. Nah kebetulan ada anak yang emang udah yang lebih lah, ada yang lebih jago gitu. Nah kalau misalkan tiap di luar kuliah itu pasti kita suka belajar bareng. Kayak misalkan, aduh gue belum ngerti nih dijelasin dosen malah makin gak ngerti gitu. Iya. Nah itu suka diajarin ulang dan itu kerasa banget sih, kayak misalkan diajarin sama teman jadi oh iya, oh gini ya, oke gitu ya. Kayak misalkan nah ini kebiasaan teman-teman gue sama teman-teman gue tuh, kalau misalkan mau hamin satu ujian, nah pasti tuh kita ngumpul di satu kosan tuh, kita pada nginep belajar awalnya. Awalnya. Tapi kayak belajar bareng tuh. Misalkan dari jam 7 nyampe jam 12 gitu kan, kita belajar bareng. Abis itu pada mabar gitu, tidur gitu kan. Ya, seru tuh ada. Jadi istilahnya kita bener-bener berjuang bareng-bareng gitu. Sampai suatu saat nih, pernah kita mau hamin satu ujian. Ujiannya pagi. Kita kan biasa pada belajar malam tuh. Kita belajar lah nyampe jam 12, terus mabar dulu, belajar, tidur lah. Gue gak inget tuh tidur jam berapa, pokoknya lewat jam 12.
Besoknya karena pagi semua kesiangan dong. Gak ikut. Ikut cuma percuma. Jadi maksudnya Belajarnya jadi iya, karena waktunya udah tinggal bentar lagi. Gue pernah tuh satu kali berapa orang, 5 atau 7 orang lah itu. Itu kacak sih. Itu berkesan banget. menarik ya, artinya memang kalian sama-sama merasa senasib penanggungan, jadi saling bahu-membahu ya intinya gitu ya. Nah intinya itu sih. Jadi kita punya kalau di perkuliahan kita punya circle yang bagus, itu juga bakal ngebawa kita ke arah yang lebih bagus sih. Setuju banget. Setuju banget. Pasti ngerasain setuju, kan. betul. Kayak misalkan kita lagi main nih, tapi teman-teman kita pada belajar, kita pasti ke Tertekan. bawah. Betul. Kita mau nggak mau ngikut. Orang pada belajar ya gue ikut deh gitu kan. Gue setuju banget. Kayak gitu. Jadi benar-benar lingkungan itu lingkungan teman-teman lu itu lebih ini sih ngebawa bener. kita. Bener, makanya kalau lu gaulnya sama tukang parfum ya lu wangi. Iya benar-benar peribahasa itu. Kayak gitu. Dulu gue kebetulan circle gue yang gak suka belajar. Gak suka belajar, tapi pada akhirnya ada satu turning point di mana kita ngelihat kok orang-orang itu rajin ya. Apa sih yang mereka kejar? Kita ngobrol akhirnya. Lu kenapa sih rajin? Iya, soalnya gue gini-gini. Hati kita tuh kayak langsung terbuka gitu. Oh, oke, gue akan ngejar hal yang sama kayak lu. Kita belajar langsung. Sumpah. Ya walaupun susah. Iya betul. Akhirnya susah. Tapi kan susah itu bukannya di apa? Dihindari, tapi harus dihadepin, cuy. Oke, lanjut, Mi. Anda memang suka fisika ya. Jadi Saya suka tapi tidak jago, Pak. Berarti Tetap aja. mengalami sama aja. kesulitan juga kan? Sama aja. Dan gue juga benar circle itu ya, karena gue juga dari tingkat 2 sampai lulus itu ngekos bareng-bareng sama teman-teman tuh, jadi teman-teman sejurusan. Kontrak kan kos. Ngontrak sih. Berarti rame-rame tidur ya? Ngontrak rumah gitu ya, Rumah. Oh iya, per kamar gitu berarti ya? Iya. Iya. Tapi kita borong gitu. Ya, jadi ya benar, sama kalau ada tugas gitu bareng-bareng, kalau ujian juga bareng. Bener, circle itu ngaruh banget. Makanya kalau misalnya ketika ini intermezzo doang ya, ketika nanti pas skripsi, kalau ke teman-teman ada yang skripsinya lama atau apa gitu ya, mungkin salah satu faktornya adalah orang-orang di sekitar Anda Itu gitu. betul sekali. Itu saya setuju. Itu Anda kan tuh kakak Bintan. Saya begitu. Saya juga soalnya ya. Saya gitu. Teman-teman saya ngajak main terus. Itu jangan ditiru, teman-teman. Mungkin kalau di akhir-akhir harus milih circle yang bisa bikin kita cepat. Sendiri aja, mending sendiri aja. Sendiri aja, jadi kayak mau ngapain lagi ya udah kerjain skripsi gitu. Betul. Ya daripada milih circle yang bikin telat, mending sendiri sih. Betul ya? Betul. Atau deketin yang bikin cepet, tapi kayak telat ya. Iya. Kadang sebenarnya suka ada ini sih. Kayak misalkan orang lain udah sidang proposal nih, masa gue belum? Iya. Ada motivasi itu loh. Terpacu, Kalau- benar. Nah kalau misalkan orang-orang udah pada lewat, teman-teman kita udah pada lulus, kitanya belum nih. Iya. Kadang jadi suka males sendiri. Gitu nggak, Kak Bintan? Saya merasa seperti itu sih. Saya tuh kuliah tuh banyak mainnya jujur. Tapi belajar nilai itu nggak pernah jelek, cuma memang banyak main aja gitu. Mungkin beruntung tapi tidak ada yang beruntung namanya. Saya berjuang juga kok teman-teman. Nah ini mungkin yang sesi yang mungkin akan sedikit menarik nih. Pasti ada mata kuliah favorit dong. Ada dong, pasti ada. Oh diam, jangan-jangan gak ada lagi. Diam semua lagi. Aduh. Pasti ada dong. Nggak, tapi pengertian favorit bukan yang paling jago kan? Tidak, Yang nilainya iya. bagus nggak kan? Suka itu belum tentu kita jago. Iya. Pasti ada dong. Bisa dibilang begitu di beberapa definisi favorit. Oke, beberapa definisi favorit. Lo ada mata kuliah yang apa ya, kayak lu pas belajar itu kayak wah, gue banget nih gitu. Gue seneng banget. Kayaknya salah satu mata kuliah favorit anak-anak fisika itu ya kebanyakan pas eksperimen sih. Eksperimen Iya nggak ya? sih? Betul. Mata kuliah eksperimen. Betul. Iya, jadi ada, kalau di gua sih ada namanya eksperimen fisika dasar, terus ada eksperimen fisika. Itu mata kuliah. Itu mata kuliah. Oh, kalau di gue itu maksudnya praktikum kayak gitu. Oh, praktikum. Tapi tetap dalam satu SKS bareng teorinya. Kalau itu Oh, nggak, benar-benar ini- eksperimen full. Iya, benar. Jadi fisika dasarnya ada nih, ada mata kuliahnya. Tapi eksperimen fisika dasarnya juga ada mata kuliah sendiri. Eksperimen fisika dasar. Oh, kayak apa ya? Kelanjutannya gitu tapi secara prakteknya ini mah ya. Iya. Nanti ada eksperimen fisika juga. Ah. Dan itu fun sih di labnya, bukan pas dibikin laporannya. Itu beda cerita. Tapi itu fun sih menurut gue, karena di lab tuh medan yang berbeda gitu.
temen yang kelihatannya pinter secara materi gitu, kadang justru bisa kelabakan di prakteknya, lab. bener-bener. Iya. Kita yang biasa-biasa aja di teori justru bisa beres selesai duluan, analisisnya lebih bagus duluan misalnya di lab. Jadi lab itu benar-benar dunia yang beda sih, tapi menurut gua ya menyenangkan dan di satu sisi bikin humble gitu menurut gua. Iya, karena interaksinya banyak ya pas lagi Iya, ini. Tapi banyaknya per kelompok berarti ya? Per kelompok tetap. Seru sih. Ya, gue juga kuliah lebih seneng prakteknya sih jujur. Kayak gue ada dulu koralogi itu kan. Teorinya ya belajar koral, tapi prakteknya nyemplung ke laut. Main-main banyaknya. Wah, laut nyemplung gitu-gitu. Seru sih tapi itu. Nah, kalau lu cek ada yang menarik mata kuliah yang ini banget. Eksperimen tadi gue juga sepakat sih itu seru ya eksperimen. Kalau di gue tuh ada eksperimen fisika itu jadi yang kita eksperimenkan itu dari masing-masing penjurusan tadi. Nah jadi gue kalau nggak salah eksperimen fisika itu di semester 4 atau 5 gitu ya. Sebelum kita ngambil konsentrasi atau penjurusan, kita ada mata kuliah eksperimen. Di situ kita eksperimen semua penjurusan tuh. Dan ya kayak gitu ada yang kita ke lapangan. Kalau eksperimen fisika bumi kita ngitung geolistrik tuh di lapangan. Kalau kita eksperimen astrofisika kita ngamatin bintang tuh begadang. Nah itu seru tuh karena benar-benar macam-macam gitu ininya. Pakai teleskop gitu. Pakai teleskop. Seru banget. Pakai teleskop. Seru banget. Jadi yang suka begadang astrofisika milihnya. Oh, astrofisika ini seru. Gitu. Terus paling apa ya? Kalau favorit dalam artian gue ada favorit meskipun nilai gue nggak bagus, itu fisika matematika. Fisika matematika. Karena dosennya seru waktu itu, meskipun susah pelajarannya mata kuliahnya. Cuma seru karena dosennya. Dosen mempengaruhi sih, jujur benar-benar. Dosen mempengaruhi banget sih. Oke, ini yang gue simpulkan ya berarti ya. Berarti di jurusan fisika itu memang banyaknya fisika, tapi matematika kimianya juga ada ya. Jelas. Iya. Ada. Karena kan gimana ya? Kalau fisikanya doang sih itu interaksi yang sebenarnya dalam tanda kutip sederhana gitu, belum interaksi yang benar-benar kompleks. Ketika kita membawanya ke dunia nyata, itu bakal banyak banget interaksi yang lebih kompleks yang udah bersinggungan sama bidang lain gitu, kayak kimia, biologi bahkan gitu. Itu di sana gitu ketika kita mempelajarinya lebih dalam, ya otomatis lebih kompleks, pasti di fisika itu bakal bersinggungan ke yang lain karena fisika itu kan bisa dibilang dasarnya Tuh. karena dia cakupannya paling luas, paling kecil dan paling besar gitu. Betul. Kimia misalnya, unsur-unsur kimia itu semua patuh ke hukum fisika. Biologi pun semua unsur semua yang ada di tubuh kita mulai dari enzim, protein itu tuh zat kimia sebenarnya kan. Tulang itu tuh ya kimia juga gitu. Ya berarti diurutin biologi, kimia, ya ujung-ujungnya fisika gitu terakhirnya gitu. Jadi tapi fisika sendiri gak bisa berdiri sendiri gitu. Ketika kita mau mempelajarinya pasti nanti bersinggungan dengan kimia dengan biologi gitu. Multidisiplin juga berarti kalau masuk ke situ ya, fisika ya. Berarti nggak ada halangan ketika orang yang suka matematika masuknya ke fisika kan? Enggak. Apalagi ada fisika matematika tadi. Iya. Ada fisika, ada matematika. Anda di matematikanya mantap itu. Malah menurut gue penting banget matematikanya itu di fisika. Oh gitu? Penting banget. Banyak banget berarti ya? Banyak banget. Fisika, oke. Nah, mungkin kalian selama perkuliahan itu kadang pernah ada gini gak sih? Ketika gue lulus, gue pengen kerja di A. Ketika gue lulus, gue pengen kerja di B gitu. Ada gak sih? Siapa dulu? Maunya siapa dulu? Lu dulu, anak UPI dulu. Gue dulu pengen kerja di mana ya waktu dulu ya? Gak inget sih gue. Tapi gimana ya? Dulu sebenarnya gue gak pengen mau jadi guru sih. Dan pengennya nyari-nyari kayak ya benar-benar yang menggunakan ilmu gue gitu dalam hal fisika gitu kan. Terus juga semasa
apa namanya istilahnya kerja praktek ya. Kerja praktek. Prakteknya itu gue dapat di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI mana? Indonesia, LIPI Bandung. Oh, lebih Bandung. Enak ya. Iya deket ya. Yang dekat kampus yang tadi saya tidak sebutkan. Ah iya. Jadi masih ada vibes ya. Masih ada vibes ya. Masih ada rasa-rasanya. Aduh, hawa-hawa ITB. Aduh, saya sebut lagi. Tidak mau. Di LIPI situ. Jadi LIPI. ngelihat, oh ini orang-orang yang sedang para researcher keren gitu misalnya gitu ya. Wah, sibuk atau sibuk beneran atau enggak gitu kan. Tapi keren aja gitu ngelihatnya. Jadi pengen gitu dulu tuh jadi ilmuwan. Cuma mungkin belum kesampaian. Nah, berarti pada umumnya ketika udah pada lulus itu banyaknya ke sektor apa tuh, Mi? Kan pasti ada yang kayak notabene ke ini gitu. Ada yang jadi guru. Ada yang kerja di perusahaan juga. Misalnya kalau tadi yang di instrumentasi ya dia kurang lebih di bagian-bagian yang listrik arus rendah misalnya. Bikin-bikin otomasi, bikin-bikin Otomasi, sensor. Yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang macem-macem. Karena sebenarnya belajar fisika itu bukan sekedar belajar ilmu, tapi menurut gue belajar pola pikir juga sih yang dilatih. Jadi gak sia-sia sebenarnya mau nantinya jadi bahkan jadi wirausaha pun gak sia-sia menurut gue. Ada juga yang lanjutin S2-nya di Korea juga banyak teman-teman gue yang lanjutin iya di luar negeri gitu. Oh, S2. Berarti emang cakupan kerjaannya memang cukup luas ya? Luas, asal rajin sih, maksudnya ya jangan sempit deh memikirkan pekerjaan sih menurut gua. Banyak kok yang bisa dilakuin. Jadi benar-benar nyebar ya untuk lulusannya jadi apa itu ya? Jadi apa banyak. Kalau lu cek Gimana pertanyaannya? apa ayo? Gimana? Ya tadi kalau misalnya lu pas kuliah tuh mikir nggak pengen kerja di mana, terus setelah sekarang udah pada lulus tuh akhirnya pada kerja di mana teman-teman lu banyaknya mungkin? Kalau dulu pas lagi kuliah, gue lebih sebenarnya nggak terlalu mikirin, aduh gue pengen kerja di A gitu ya. Tapi lebih enjoy aja waktu kuliah, menikmati masa-masa mahasiswa. Saya setuju. Tapi kalau selintas-selintas kepikiran sih kayak misalkan karena gue di astrofisika. Jadi mongas. Mongas. Gue itu kepikiran, aduh kayaknya kerja di Lapan oke nih. Gitu. Nah, 8. Kalau di Indonesia 8 kan. Dulu juga gue PKL-nya gue di 8. 8 Bandung yang Pasteur itu. Tapi bulan depan jadi 9 loh. Apanya tuh? Wah. Kok gue gak masuk? 8. Oh, Oke, lanjut. ya itu gue di 8 Bandung tuh dulu. Jadi kepikiran, aduh kayaknya seru nih kita di 8 atau misalkan di Bosca gitu ya. Aha. Nah itu sempat kepikir ke situ. Cuma pada akhirnya nyebar sih. Kayak misalkan sekarang gue di sini gitu kan. Iya. Nggak begitu fisika banget lagi gitu kan. Jadi gue di sini oh iya FYI juga kalau sekarang gue udah nggak jadi rockstar teacher fisika. Tadi kan disebutin rockstar teacher. Ini jadi podcast klarifikasi ya teman-teman. Klarifikasi, ayo lanjut. Iya. Udah diganti. Udah diganti ternyata. Oh iya, nah itu kan gue benar-benar nggak fisika banget tuh. Gue kan di sini jadi scriptwriter sekarang. Karena emang kesenangan gue ke dunia kepenulisan. Gue juga tertarik ke dunia jurnalistik gitu. Jadi sebenarnya emang nyebar juga sih teman-teman yang lain juga. Yang benar-benar di jalur fisika ada, yang keluar dari jalur fisika juga ada gitu kan. Yang bener-bener jalur fisika tuh kemana tuh banyaknya? Kalau yang jalur fisika kayak teman gue ada yang di kemarin ada yang masuk di LIPI tuh. LIPI. Yang lewat CPNS tuh. Oh, CPNS betul. Ada yang masuk ke LIPI. Terus kalau teman-teman yang di fisika bumi banyak yang jadi orang lapangan. Mereka kayak ngumpulin data geolistrik gitu. Mereka kerjanya keliling Indonesia. Bener-bener bulan ini di Jawa, bulan depan gue lihat statusnya udah di Kalimantan gitu. Kayaknya seru gitu kan. Itu yakin lagi kerja? Siapa tahu buronan polisi gitu. Enggak lah, nggak mungkin lah. Karena yakin kalau bukan kerja dia nggak punya duit kesana. Bisa jadi betul dibiayai memang untuk kesananya. Iya gitu kan. Nyebar ya. Nyebar lah. Kalau misalkan yang jadi guru juga ada gitu, banyak yang jadi guru. Termasuk gue juga yang nggak terlalu ke fisikanya juga gitu. Ya berarti
mungkin kalau kerjaan lu kan sekarang lu di sini rockstar teacher fisika, itu masih fisika banget lah. Dan itu yang memang lu pelajari selama kuliah kan. Sedangkan kalau lu cek mungkin di bidang jurnalistik itu kan hal-hal yang lu pelajari di luar perkuliahan ya. Dan itu malah menjadi kerjaan lu sekarang kan. Ya Bisa dibilang kayak gitu ya. bisa dibilang kayak gitulah. Iya. Meskipun ya nggak lepas banget juga dari segi sainsnya gitu, masih ada masih kepake lah. Pak Hamifah kan sains banget. Iya. Ya, jadi fisika dia tetap kepake kok teman-teman, walaupun sekarang gak jadi rockstar teacher fisika. Tapi gini sih, prospeknya sebenarnya nggak cuma di yang tadi disebutin, sebenarnya nggak terlalu banyak kedengarannya. Iya. Tapi sebenarnya banyak kok, kayak yang fisika bangetnya ya, di instansi-instansi pemerintah juga sebenarnya banyak, kayak tadi yang disebutin LIPI, terus 8, ada Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oh iya. Ada Badan Tenaga Nuklirnya. Nah, itu, dan BMKG juga masih ada fisika-fisikanya. Betul, gitu. betul. Terus ada Badan Metrologi, bukan meteorologi, metrologi pengukuran. Pengukuran tuh. Jadi sebenarnya kalau Kak saya pengen lulusnya pengen fisika banget, kerjanya gitu, masih banyak kok sebenarnya, banyak banget gitu. Pekerjaannya, jangan ragu. Iya. Dan kalaupun mau keluar dari jalur, agak keluar dari jalur nih, mungkin banget. Kayak teman-teman gue, oh ya, gue baru ingat ada juga teman-teman yang jadi engineer. Iya. Oh. Dia karena di fisika pasti ada fisika komputasi. Ada. Nah, itu juga ada coding-codingnya kan. Kita belajar tuh basic-basicnya. Nah, teman gue yang memang minat di situ, akhirnya jadi kerja pada jadi engineer juga gitu. Oh, itu Jadi teman-teman. luas banget cakupannya. Iya, karena banyak banget orang-orang yang ketika milih jurusan langsung mikir ke arah nanti jadi apa sih gitu kan. Sedangkan yang kita tahu mungkin fisika jadi guru gitu kan. Memang pola pikir kita sempit kalau misalnya kita nggak banyak interaksi sama orang yang memang berkecimpung di dalamnya teman-teman. Buktinya tadi ada Bapeten, dan lain-lain tuh teman-teman, jadi nggak usah ragu untuk masuk fisika. Mungkin bisa diasah lagi fisikanya dari sekarang yang udah nonton ini, jadi kayak oke, gue besok akan mendalami fisika walaupun gue benci, nggak apa-apa, dalami aja karena ini ada bukti nyatanya teman-teman, dan tadi teman-temannya juga bukti nyata. Karena yang awalnya benci bisa jadi Cinta, betul. Betul, benci cinta. Oke, wah waktunya udah mepet nih. Oke. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang paling kalian gak bisa lupain ketika kalian kuliah? Dari lo berarti, Cek. Gue. Nah, yang paling gak bisa lupain deh. aduh apa ya? Dari jurusan itu ya? Dari jurusan ya. Nah. Mungkin ini sih jurusan gue itu fisika itu di fakultas sefakultas sains dan teknologi di UIN. Nah. Jurusan paling bebas. Bebas gimana? Penampilannya. Jadi kayak misalkan kita masuk kelas pakai sendal jepit doang juga udah oke, udah boleh. Tahu nggak kenapa kayak gitu? Kenapa tuh? Soalnya dosennya positive thinking, abis pada sholat. Ya kan abis dari musola, aduh sepatunya basah pakai sendal. Bisa jadi. Jadi diizinkan. Jadi kayak misalkan rambut pada gondrong gitu ya. Nah itu tuh kayaknya udah siklus deh. Anak di jurusan gue itu semester 4, semester 5 udah mulai panjang. gondrong Iya, tuh. benar. Dan itu nggak dimasalahin sama dosen-dosen kita. Kalau gue sih mikirnya mungkin karena ini anak-anak dikasih tugas aja udah pada nggak nyantai kali ya. Iya, Jadi udahlah penampilan mah. Iya. Nggak usah dipikirin gitu. Mungkin kan. Emang yang lain? Tapi itu seru. Ini, yang lain kayak harus rapih gitu. Beberapa. Kayak di beberapa jurusan yang gue tahu itu agak lebih ini sih aturannya lebih ketat gitu. Kayak misalkan sepatu wajib. Gitu. Tapi kalau di gue yang khusus dosen dari jurusan fisikanya itu lo bebas sih, lebih bebas. Itu mungkin yang paling ingat. Sama mungkin kayak kalau misalkan kita kerja di lab sih, kita di lab nyampe malam gitu. Oh iya. Wah itu seru sih, kita main di lab. Main apa ini? Ya kita bekerja pada waktunya, main pada waktunya lah. Porsinya harus pas, betul. Porsinya harus pas biar gak stres. Ada lagi yang bikin apa? Kayak jurusan gue nih apa ya? Nggak bisa dilupain banget nih gitu. Yang paling seru berarti deh, yang paling seru. Yang paling seru apa ya? Dulu gue ya itu sih waktu apalagi nih kalau misalkan udah semester tua nih mepet-mepet.
kadang kan ada yang ngulang-ngulang gitu kan. Ya. Wah itu udah paling senior lah ya, udah jadi Iya. abang-abangan lah di kelas. Iya, benar-benar. itu seru sih. Sama itu sih paling enjoy lah kalau dari segi ini ya Penampilan ya. paling kalem lah. Meskipun di luar sananya tidak ada kalem-kalemnya. Tidak ada kalem-kalemnya. Gak Dari apa-apa. tugas-tugasnya Pencitraan gitu. itu perlu. Oke, kalau lu Mi, apa yang bikin gue nggak bisa lupa banget nih sama jurusan gue? Ya hampir semuanya sebenarnya nggak bisa, susah dilupain sih. Tapi mungkin yang salah satu yang paling berkesan. Berkesan. Tuh, dulu tingkat berapa ya? Tingkat 2 atau tingkat 2 kayaknya. Tingkat 2 itu pernah ada mata kuliah namanya matfis tadi yang dibahas, matematika fisika. Yang ngajar itu kebetulan beliau itu purna bakti, jadi sebenarnya udah masa pensiun, tapi beliau masih membaktikan dirinya gitu. Guru besar dong, enggak ya? Enggak juga. Oh, enggak. Tapi dosen gua aja di dosennya nama dia gitu. Oh iya. Ya, Senior. luar biasa banget kan, Iya, gitu iya, kan. iya. Dan kita bukan pernah, kayaknya hampir 1 semester itu kuliah dengan beliau itu dari jam 9 sampai jam 4 sore itu nonstop. Kuliah matfis. Coba Anda bayangkan, bukan kuliah yang biasa-biasa, matfis. Saya bisa berbusa mulut itu. Dan itu jelas perlu istirahat ya. Iya. Bagi kita, bukan bagi beliau. Beliau tidak beristirahat, kita. Beliau malah ya silahkan kalau yang mau istirahat boleh keluar dulu gitu. Terus pada keluar. Beliau sih lanjut. Kita Juara. Jadi kita istirahatnya gantian, tapi beliau tidak istirahat. Beliau sampai dari pagi sampai sore. Engine-nya bagus ya, mesin dalam tubuhnya masih bagus. Iya, atau kita yang payah gitu. Oke. Kita yang masih muda itu luar biasa gitu. Udah keluar kelas berapa kali, ke toilet yang sebenarnya ke kantin berapa kali. Terus tapi beliau tuh tetap itu dari jam pagi dari sampai pagi. Namanya Bu Roswati, kalau nonton mungkin. Bu Roswati ini salah satu Anda mahasiswa. adalah dosen yang luar biasa. Beliau juga sering ini, karena kalau misalnya kita friend sama dia di Facebook, nanti pas ulang tahun beliau ngucapin tuh, luar biasa, so sweet banget kan. Ibu, saya senang banget kalau ibu ngucapin waktu ulang tahun Bu. Orang Bandung kio pisan. Iya, kio pisan. Terima kasih Bu. Udah jadi temen. Oke. Tapi memang kuliah tuh seru ya. SMA seru, tapi kuliah tuh pasti ada bagian-bagian serunya juga, jujur. Oke. Next, terakhir banget nih. Kenapa sih Pahami Friend ini harus masuk jurusan fisika? Nah, ini nih, kenapa mereka harus banget masuk jurusan fisika? Pahami dulu. Lu dulu, Mi. Kenapa coba? Aduh, tadi sempat ngobrol juga sama Ijal. Kalau ditanya ini gimana Jal? Karena sebenarnya gimana ya? Bukan tidak mau merekomendasikan, tapi di fisika itu nggak harus pinter, jujur nggak harus pinter. Tapi yang paling penting itu lu jadi sesuatu yang berbeda, jadi orang yang berbeda. Betul. Maksudnya berbeda itu boleh paling pinter boleh, tapi kalau nggak bisa jadi paling pinter ya jadi yang paling lain gitu, paling berbeda yang lain gitu. Paling aktif kah, Pokoknya positif. Itu. Jangan paling yang negatif ya. Betul. Paling yang positif gitu. Karena itu bakal membedakan kita, itu bakal membuat kita lebih menonjol daripada yang lain di depan para dosen gitu ya. Bukan pencitraan, tapi ya emang gimana gitu ya. Kalau mau maju ya orang harus tahu kualitas kita dong. Betul. Kalau kita nggak nunjukin kualitas kita, gimana orang mau membawa kita gitu, mau mengajak kita gitu. Dan kualitas itu ditunjukkan dengan keunikan gitu buat gue di fisika itu terutama ya. Karena kalau lu biasa-biasa aja sih ya emang susah. Tapi kalau lu punya sesuatu yang spesial, meskipun itu nggak harus lu jadi yang paling pinter, gak harus yang paling jago matematik, itu bakal jadi nilai yang plusnya plus banget gitu di situ. Jadi jangan masuk fisika kalau mau belajar doang dalam tanda kutip. Tapi harus mau istilahnya yang lagi menjadi keren spesial. tuh ya menjadi spesial, extra mile gitu. Extra mile, iya. Oke, kalau lu cek, kenapa anak-anak SMA harus masuk jurusan fisika? Kalau buat gue sih, kenapa? Karena yang satu terlihat keren. Tapi pernah gak lu, Mi? Kayak misalkan dulu kalau misalkan ditanya, kuliah jurusan apa? Jurusan fisika. Wis, fisika. Pasti gitu. Ya, di satu sisi iya digituin. Tapi pertanyaan selanjutnya itu biasanya nggak jauh-jauh dari emang bumi itu bulat ya? Iya, betul itu. BTW ngomong-ngomong bumi bulat,
Gue pernah di UIN ada cuy yang Apa? dulu yang lagi rame-ramenya Flat Earth itu, Flat Earth Society. 101 itu. Itu ada komunitasnya. Oh iya. Yang kewalahan anak fisika. Harus nerangin. Wah, itu nyampe ada acara debat tuh di fakultas seru tuh. Tapi itu gue juga ini loh, karena gue ke lautan kan, dan gue belajar tentang kebumian juga, gue juga bisa jelasin tuh. Tapi nggak terlalu sedalam fisika mungkin. Itu seru lah zaman-zaman Flat Earth. Terus itu terlihat keren, tapi jangan mau hanya terlihat keren. Kalau misalkan gue bakal ngerekomendasiin masuk fisika, kalau misalkan lu benar-benar kepo, orangnya kepo, itu lu bisa banget masuk fisika. Terutama kepo dengan hal-hal yang scientific ya. Nah itu hal-hal di alam semesta yang bikin penasaran. Nah itu lu bisa masuk fisika. Karena tadi nggak perlu lu jago fisika, nggak perlu lu pinter fisika, asalkan lu bisa menjadi unik tadi kata Fahmi, dan juga mau bekerja keras, lu pasti bakal bisa juga gitu. Betul. Dan menurut gue ini fisika juga cocok semua kalangan sih. Maksud gue gini, kalau misalkan lu orangnya seneng teori, benar-benar seneng teori, seneng kerja di lab, lu bisa ada bidang fisika yang mengharuskan lu kerja di lab. Kalau misalkan lu orang lapangan nih, seneng jalan-jalan ke lapangan, lu ada bidang fisika yang membawa itu, yang menaungi itu. Kalau misalkan lu begadang tadi, seneng begadang nih kerjaannya, ada bidang fisika yang menaungi itu gitu. Jadi menurut gue itu sangat luas cakupannya fisika. Inklusif banget ya. Inklusif banget. Oke, seru ya teman-teman ya. Karena fisika ini ya jujur saya dulu ini loh, apa namanya? Ya lanjut Pak. Apa ya? Saya diinterrupt nih. Ada bisikan dari Bapak operator. Boleh nanti saya oper. Tahu gitu banyak bisikan. Jujur ya, saya tuh dulu kuliah semester 1 fisika dasar, nilainya C loh. Fisika dasar itu saya nilainya C. Dan akhirnya ya sudah nilai C aja. Karena susah. Pernah nggak waktu semester awal ada mungkin ada praktikum atau apa, tapi tulis tangan sekian ribu lembar mungkin. Gak nyampe ribuan sih. Iya, itu puluhan ribu. Gue di semester awal kayak gitu, laporan itu mesti ditulis tangan. Iya. Pulpennya warna semuanya sama ya? sama sih kayaknya awal-awal. Iya. Awal-awal. Terus tuh apa ya dulu ya mata kuliah fisikanya ya, praktikumnya pokoknya ada tabel, terus ngitung-ngitung apa sih ya gitulah, intinya saya tidak suka fisika gitu, jujur. Tapi pada akhirnya gue ketemu juga sama fisika sampai akhir tuh fisika lagi, meteorologi lah, apalagi ya banyak lah pokoknya di kelautan tuh fisika, karena memang salah satu cabangnya fisika sih, betul. Kayaknya kalau lu di MIPA lu nggak bisa lari dari fisika deh. Betul, kalau masih di IPA-IPAan ya. Kalau masih di IPA-IPAan. Bener-bener gue setuju. Karena anak FK aja waktu itu gue sempat ada ngobrol sama anak FK itu ada fisikanya. Ya, ternyata fisika itu minimal semester 1 semester 2 ketemu fisika dasar. Fisika dasar betul. Fisika dasar aja itu udah saya alhamdulillah. Oke, aku nanya-nanya udah cukup banyak nih teman-teman nih. Nah, sekarang mungkin aku bakal bacain pertanyaan teman-teman yang ada di diskusi ya. Nih menarik nih. Gue orangnya kepo tingkat dewa, tapi gue fobia lihat soal fisika. Oke, itu jangan dijawab, tidak apa-apa. Tapi mungkin ada gak tips dari kalian untuk gimana cara mencintai fisika gitu? Ada gak sih? Kalau ada coba lu deh Bi. Oh boleh deh. Tips mencintai fisika gitu. Harusnya kalau kepo sih ya pasti bakal suka dengan fisika, karena pertanyaannya tuh gak pernah habis. Kayak bawang dikupas ya dalamnya ada lagi lapisannya gitu. Di fisika juga sama, satu pertanyaan kejawab bakal ada pertanyaan baru lagi gitu. Bakal ada kenapa lagi kayak gitu. Dan tadi sih kalau menurut gue kalau misalnya fobia mungkin mulai dari hal-hal yang mudah dulu. Hal-hal yang istilahnya kalau soal-soal yang gampang, yang tinggal istilahnya masukin angka doang gitu. Nah, dari situ mungkin bakal dapat satisfaction bahwa oh, gue bisa nih. Pelan-pelan naikin level gitu. Sama kayak ya kayak main game sebenarnya. Jadi belajar tuh kayak main game sebenarnya. Mulai dari yang paling gampang dulu. Jangan langsung hadapin bos terakhir gitu kan. Kalau enggak mati pasti gitu. Tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Kalau fobia pun begitu menurut gue. Kalau ada nggak mencintai fisika? Ya kalau dari gue mungkin sama ya. Kita mulai kalau misalkan fobia itu kan
cara kita menyembuhkan fobia itu justru bukan kita menghindar, Betul. tapi harus dihadapi. Setuju. Nah, sama kalau misalnya kita fobia terhadap soal fisika, kita hadepin. Jangan langsung yang susah-susah, yang nyampe turunannya harus integral lapis 3. Nemu gak lu? Pasti nemu kan? Integral lapis 3. Iya, integralnya ada 3 cacingnya gitu. Wah, ya Allah gimana? Saya satu saja sudah mumet. Nah, itu benar tadi, mulai dari hal yang kecil dulu, hal yang tinggal masukin rumus gitu. Dan intinya lo harus paham itu. Oh, kenapa gue masukin rumus ini? Kenapa angka ini jadi simbol ini gitu ya? Nah, itu kalau misalkan udah oke, kita naik lagi ke berikutnya. Kalau misalkan udah oke, kita naik lagi ke berikutnya. Karena bakal ada kepuasan sih kalau menurut gue ketika kita berhasil menyelesaikan satu soal. Wah, gue bisa nih, gitu kan? Ada kepuasan. Coba lagi. Terus dan nantinya bakal terbiasa juga sih. Gitu. Oke, mantap. Nah ini tuh ada nanya ini nih tentang fisika medis. Kalau nggak salah lu tuh apa Mia? Ngelanjutin kuliah lagi fisika medis atau apa sih? Ya, istilahnya Mungkin bisa jelasin sedikit. Lagi ngambil namanya pendidikan profesi buat di fisika medis. Itu ngapain sih gitu? Penasaran gue. Oh, Ini juga ada yang nanya soalnya. Fisika medis itu apa? Kalau kalian ke rumah sakit gitu ya, semoga bukan dalam keadaan sakit. Gitu. Iya betul. Pasti ada yang paling umum istilah yang didengar itu ronsen ya. Ronsen betul. Ronsen paling umum istilahnya. Tapi kan itu ronsen itu sebenarnya nama orangnya, nama orang yang menemukannya. Oh. Alatnya sendiri sinar X gitu. Sinar X. Yang digunakan itu sinar X. Dan untuk penggunaan alatnya itu ada yang namanya radiografer, dia yang ngatur gambar energi yang digunakannya harus berapa. Terus intensitasnya harus berapa dan sebagainya, kayak istilahnya fotografernya lah. Kalau fotografer kan ngatur ISO yang gitu-gitunya ya kan. Kalau radiografer ngatur energi supaya nanti gambar tulangnya tuh bagus, kontras dengan organ-organ di sekitarnya. Nah, kayak gitu. Itu radiografer. Kalau kalian mau kayak gitu itu ada D3-nya, cari aja D3 radiografer. Terus alat ini kan karena dia bermain dengan energi tinggi, otomatis gampang apa istilahnya ya, bukan gampang rusak, tapi banyak faktor yang bisa mempengaruhi dia, jadi dia nggak optimal lagi gitu. Untuk alat si sinar X ini. Nah, yang menjaga supaya alat ini tetap optimal, yang mendeteksi kalau misalnya ada kerusakan di alat ini, itu fungsinya seorang fisikawan medis di rumah sakit. Jadi dia sebenarnya meskipun namanya medis, dia lebih bersinggungan dengan alat-alat medisnya, alat-alat medis terutama yang menggunakan energi radiasi pengion istilahnya, yang menggunakan radiasi pengion. Jadi lebih ke sana sih kalau tupoksi fisika medis di rumah sakit. Tapi mungkin ada juga kali ya yang di kuliahannya namanya fisika medis tapi mempelajari aspek-aspek fisika di alat-alat medis selain radiasi gitu. Mungkin ada juga, tapi gue sendiri nggak tahu ya, karena dulu bukan di fisika medis sebenarnya kuliahnya, baru sekarang gitu. Berarti belajar biologi juga dong? Oh jelas, ada anatomi. Ya. Mantap, ngeri ya. Dan itu susah. Nah, pas banget mau masuk jurusan radiologi. Berarti ada hubungannya ya radiologi itu ya? Ada hubungannya. Tapi yang fisika medis ini bukan tukang ronsen ya? Bukan. Tukang ronsen. Bukan, ya. Anda pikir fotografer ada tukang foto? Jadi justru bukan yang motoinnya gitu kan istilahnya, tapi yang merawat. Kalau kamera analoginya ya yang merawat kameranya, yang istilahnya ISO segini tuh harusnya nggak kayak gini. Jadi diubah lagi sama dia yang kayak gitunya. Oke, waktunya udah mau habis. 1 menit lagi nih teman-teman nih. Oh tidak. Mau berapa jam? Gitu. Ini malam minggu loh. Anda tidak mau habis. Masih kuat Pak. Masih kuat. Oh iya. Oh iya teman-teman, tadi ada yang bilang kenapa nggak pakai masker? Kita ada masker. Tunjukin, tolong. Masker di luar studio. Oke, di luar studio. Kita sebenarnya pakai masker ya teman-teman ya. Cuman kondisinya kalau ini kan jadi nggak kedengeran. Jadi saya lepas teman-teman. Tuh. Oke. Itu tadi sedikit tentang jurusan fisika murni ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang bingung fisika tuh bakal ngapain aja sih, belajarnya apa aja sih. Tadi udah dijelasin tuh. Ada yang namanya instrumentasi, tentang instrumentasi, astrofisika, medis, terus apalagi tadi. Banyak banget lah teman-teman intinya. Fisika tuh punya cabang yang banyak. Dan teman-teman mungkin setelah ini jadi kayak, oh ternyata fisika seseru itu. Ayo kita masuk fisika. Boleh banget.
Boleh banget. Jadi teman-teman, pokoknya fisika itu mungkin kelihatannya menakutkan. Aku juga menganggap kayak itu. Tapi ternyata bisa juga dihadapi oleh kakak-kakak kalian ini yang sekarang jadi rockstar teacher PahamiFi gitu kan. Oke, teman-teman, sebelum aku tutup, tadi kalau nggak salah ada titipan iklan ya. Anda mau minta ini? Kata kakak operator, jangan lupa subscribe YouTube PahamiFi. Betul. Biar nanti juga di YouTube PahamiFi juga nanti bakal menyajikan segmentasi yang baru yang oke lah pokoknya. Pokoknya ini ditaruh YouTube mantap juga nih ya. Oh, boleh tuh. Boleh, oke. Nanti bakal ditaruh YouTube nih. kita bisa diskusikan lagi Nanti makanya kalian subscribe YouTube PahamiFi biar OTW 100.000 subscriber. Wah, serius? Cepet banget ya? Wih, teriak aja kakak operator. Mau nanya dong, Apa? kira-kira kalau di radiologi bisa jadi ini nggak? Ntar jadi dokter. Anda gimana? Siapa tahu kan? Dokter Strange. Dokter Strange. Awalnya dari bawah dulu terus. Iya. Iya, nggak usah ngambil kuliah kedokteran berarti maksudnya. Bisa aja Anda nih. Oke, pakai face shield aja kak. Oke, besok kita pakai face shield. Benar. Oke, gini teman-teman. Jadi sebelum aku tutup, aku mau ngingetin bahwa kita ada diskon 75%. Yang pertama ada diskon 75%, yang kedua ada diskon tambahan untuk kalau pakai kode diskon obral baju teman-teman. Dan itu waktunya terbatas banget. Jadi teman-teman kalau mau beli segera banget karena diskon ini cepet nih yang obral baju. Kalau yang 75% di bulan Oktober ini aja teman-teman. Dan kalau teman-teman mungkin kalau mau nanya-nanya apa tentang fisika bisa chat ke teman-teman berdua. Mau promosi nggak? Siapa tuh mau promosi? Promosi apa? Mungkin Instagram promosiin diri, kita tidak tahu. Nggak usah. Cukup lah. Nanti mungkin bisa nanya-nanya di Twitternya PahamiFi juga. Mungkin dari MIPI-nya bakal nanya ke kakak-kakak ini. Terus kalau teman-teman mau request jurusan apa, teman-teman bisa masuk ke Twitter PahamiFi atau di Instagram, bilang aja kak bahas jurusan ini, atau bisa ngechat juga ke aku di grup atau di Twitter. Nanti aku bakal bahas jurusannya. Seru kan kayak tadi kita jadi menguak tabir yang selama ini tuh kita nggak tahu fisika tuh apa. Dan akhirnya dijelaskan oleh kakak-kakak ini gitu. Walaupun kelihatannya sulit, tapi ternyata memang Sulit. cukup mudah kalau dicintai. Makanya belajarlah untuk mencintai teman-teman. Iya. Mantap ya? Mantap ya? Oke. Cocok lah jadi host. Oke, besok aku host lagi. Kita host abadi ya. Oke teman-teman, sekian untuk obral baju hari ini. Kita akan ketemu di minggu depan. Pantengin terus aja di sosial medianya PahamiFi dan goodbye. PahamiFi.